Jika ingin berhasil melakukan pemejahan ikan mas atau ikan kancra, maka kita harus melakukan hal ini dan menghindari hal itu. Ini apa dan itunya apa? Mari kita simak video ini sampai akhir biar kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Beben Ayam Opat Hiji, channel yang akan membahas dunia farming, baik itu perikanan, peternakan, maupun pertanian itu sendiri. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah Anda ya, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tips agar berhasil memijahkan atau mengawinkan ikan mas atau kancra sampai menjadi larva. Tips yang pertama, pilih indukan yang sudah matang. Pemilihan indukan sangatlah penting untuk menentukan hasil pemijahan. Indukan yang matang akan mempermudah pemijahan dan akan menghasilkan bibit yang berkualitas. Indukan yang sudah matang bisa dilihat dari ciri fisik yang besar di bagian perutnya, dan ketika diurut agak lembek, itu untuk yang betina. Dan untuk yang jantan hampir sama dengan betina, pilih yang perutnya besar yang menandakan spermanya banyak. Dan ciri dari jantan itu sendiri ketika diurut mengeluarkan cairan yang berwarna putih, itu adalah spermanya. Tips yang kedua, karantina ikan selama 1-2 hari. Tujuan dari karantina itu sendiri untuk memastikan kualitas ikan benar-benar matang dan siap untuk dipijahkan. Karena kalau di karantina, kotoran yang ada di dalam perut ikan itu akan keluar semua, dan yang tersisa hanyalah telur untuk yang betina, dan untuk yang jantan yang tersisa itu tinggal sperma. Selama di karantina, pisahkan antara jantan dan betina, jangan disatukan dulu ya. Dan juga jangan dikasih pakan. Jangan pula khawatir ikan akan mati karena tidak dikasih makan. Ikan akan kuat selama 1-2 hari tersebut. Bahkan sampai ke proses pemijahan, ikan itu tidak makan dan ikan tidak akan mati. Tips yang ketiga, perbandingan yang tepat. Untuk masalah perbandingan antara ikan jantan dan betina ini banyak versi. Ada yang mengatakan 1:2, 1:3, bahkan 1:5. Itu sebenarnya sah-sah saja dan sesuai pengalaman masing-masing. Hanya saja itu kurang relevan atau kurang fair karena hanya dari jumlah itu dihitungnya. Menurut pengalaman yang kita temui, kita menemukan perbandingan 1:2, tapi bukan dari jumlah, melainkan perbandingan beratnya. Misal, kita akan memijahkan indukan yang bobotnya 1 kilo, maka kita perlu jantan yang bobotnya 2 kilo. Baik itu jumlah ekorannya ada 1, 2, atau bahkan 3 sekalipun. Yang penting, bobot ikan itu ada 2 kilo. Tapi yang bagus, ukuran bobot yang didapat dari indukan jantan itu bukan dari 1 ekor, melainkan lebih dari 1 ekor. Agar pada saat proses pemijahan berlangsung, semua telur yang keluar dari alat kelamin betina itu terbuahi semua oleh sperma jantan, dan tidak banyak telur yang gagal menetas. Itu tujuan utamanya. Tips yang keempat, campurkan ikan yang telah dikarantina di pagi hari. Tujuannya agar pengadaptasian ikan antara jantan dan betina berlangsung panjang dan ikan bisa memijah pada malam harinya menjelang pagi. Kalau mencampurkannya di sore hari, kemungkinan mijahnya pada malam kedua atau malam berikutnya karena waktu pengadaptasiannya tidak cukup. Tips yang kelima, beri media untuk telur menempel. Tips ini berlaku dan wajib dilakukan jika kita akan menetaskan media di kolam pijah, atau bukan di penetasan telur ikan atau media breeding ya, karena sifat telur mas atau ikan kancra yang mudah menempel
maka kita perlu menyiapkan media agar telur tidak menempel antara telur yang satu dengan telur yang lain. Adapun medianya bisa menggunakan kakap ijuk, atau alternatif lain jika ijuk susah didapat, kita bisa menggunakan waring atau jaring sebagai media untuk telur menempel. A few moments later. Tips yang keenam, pisahkan indukan yang sudah memijah. Pemisahan indukan itu penting agar proses penetasan telur ikan tidak terganggu. Ini berlaku untuk penetasan yang di kolam pijah. Untuk penetasan di media breeding, kita akan kupas di video berikutnya. Jadi, nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar mendapat pemberitahuan ketika video sudah diunggah. Tips yang ketujuh, bersihkan atau kuras air bekas pijahan. Tujuannya untuk membuang bau dari bekas telur yang telah menetas, atau bisa juga menambahkan aerator untuk menyempurnakan sirkulasi. Ini berlaku jika penetasan telur akan dilakukan di media pijah, agar air yang berbusa dan bau bekas sperma ikan tidak mengganggu proses penetasan. Jika tidak dikuras, maka jangan heran jika banyak telur yang busuk dan gagal menetas. Dan jika penetasan akan dilakukan di media breeding, maka pengurasan tidak perlu karena telur yang akan dipindahkan dari media pijah ke media breeding. Tips ke-8, beri sirkulasi air selama proses penetasan berlangsung. Selama proses penetasan berlangsung, biasanya 2-3 hari, maka sirkulasi air sangat penting agar setelah telur menetas, larva tidak mati. Tips yang ke-9, ambil media bekas telur menempel. Jika telur sudah mijah, maka media bekas telur menempel harus diambil. Di sini saya kan tadi menggunakan medianya itu adalah jaring atau waring, maka jaring saya ambil dan kemudian biarkan larva itu tumbuh dulu selama 3-4 hari, menunggu kuat sebelum dipindahkan ke kolam deder. Tips ke-10, pindahkan larva ke media deder. Pemindahan dilakukan ketika larva sudah tampak besar dan gesit, dan biasanya pada usia 4-7 hari larva sudah siap untuk dipindahkan dan kuat terombang-ambing oleh proses pemindahan. Pada usia 4-7 hari, pindahkan larva ke kolam deder atau media deder yang telah banyak mengandung pakan. Itu bertujuan ketika larva pindah ke media deder, nutrisinya untuk pakan itu sendiri sudah terjamin dan pertumbuhannya cepat atau tidak gagal tumbuh atau stunting atau kuntet. Nah, seperti itulah tahapan tips untuk memijahkan ikan menurut pengalaman yang kita temukan, dari mulai pemilihan indukan sampai menjadi larva yang siap pindah ke kolam deder. Tips tersebut bisa berhasil, bisa juga tidak. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, dan kita pun tidak bisa menjelaskan secara detail. Hanya pengalamanlah yang akan menyempurnakan semuanya. Jadi, yang baru belajar memijahkan jangan kapok jika dihadapkan dengan kegagalan. Berterima kasihlah pada kegagalan, dan jadikanlah kegagalan tersebut guru untuk meraih keberhasilan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya para pembudidaya pemula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga share video ini jika dirasa dari video ini bisa diambil manfaatnya. Salam pembudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.